Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus shiyam wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat Mayasa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini 11 Ramadan kita berjumpa lagi pada kegiatan kultum di Mayasa ini yang kita cintai ini. Tema hari ini adalah kiat-kiat iblis menggoda manusia. Pada ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Imran ayat 135, menurut satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq dalam tafsir Al-Mizan, beliau menceritakan bahwa ketika ayat ini turun, maka iblis, rajanya para setan, kemudian memanggil seluruh teman-temannya untuk berkumpul. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka pun bertanya, ada apa gerangan engkau, wahai sang master, manggil kami, kita kumpulkan kami semua. Lalu iblis sebagai sang master setan lalu berbicara, menyampaikan, baru saja ada ayat turun kepada Muhammad. Apabila ayat ini diamalkan oleh umat Muhammad, diamalkan oleh manusia, maka sedihlah kita. Gagal cita-cita kita untuk menggiring manusia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, saya ingin kepada kalian untuk menyampaikan, mengusulkan kira-kira kiat-kiat apa yang kita bisa lakukan untuk menggagalkan cita-cita baik dari ayat ini supaya tidak diamalkan oleh umat Muhammad SAW, diamalkan oleh manusia. Singkat cerita, sahabat Mayasa rahimakumullah, lalu kemudian ada iblis yang bernama Waswas Khannas. Waswas Khannas inilah yang disebut sebagai duta iblis. Satu persatu iblis mengusulkan kiat kepada sang master iblis ini. Setiap setan mengusulkan, tapi kemudian semua ditolak. Hanya satu yang diterima, yaitu iblis yang bernama Waswas Khannas. Maka inilah yang kemudian iblis Waswas Khannas ini yang diberikan amanah ini untuk menggoda manusia agar supaya manusia bisa lepas daripada ayat ini. Artinya bagaimana manusia tidak mengamalkan atau gagal mengamalkan daripada ayat Al-Imran 135 ini. Yang pertama adalah, maka iblis mencari satu tipu muslihat. Yang pertama adalah bagaimana menjadikan perbuatan buruk manusia itu dipandang baik. Yang dalam bahasa agama disebut istilah tazyinul amal, yaitu memandang perbuatan yang buruk seolah-olah itu baik. Dan ini sangat fenomenal sekali. Sahabat Mayasa rahimakumullah, kita lihat bagaimana banyak manusia, apalagi konteks saat ini, perbuatan jelas-jelas kejahatan, kemungkaran, penipuan, korupsi dan sebagainya dipandang baik biasa-biasa saja oleh orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Nah, makanya tazyinul amal ini ketika kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kami akan mengabarkan kepada kalian orang-orang yang merugi dalam perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk tetapi sangat ironis sekali. Annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa menganggap perbuatan itu baik padahal buruk. Nah, inilah kiat iblis yang pertama, yaitu bagaimana ketika perbuatan kejahatan, keburukan, kemungkaran lalu dianggap biasa-biasa saja, dipandang sesuatu yang baik, perbuatan yang baik. Dan ini yang sangat berbahaya dalam masyarakat kita. Apabila perbuatan ini sudah dianggap perbuatan buruk, dianggap baik, dianggap biasa-biasa saja oleh manusia itu sendiri. Bukankah juga dalam surat Fatir ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'au hasana. Bahwa apakah pantas
orang yang dijadikan perbuatan buruknya dijadikan indah oleh setan. Dijadikan indah oleh setan. Dianggap perbuatan baiknya itu padahal perbuatan itu buruk. Fara'ahu hasana, lalu memandangnya perbuatan baik. Nah, inilah ketika iblis berhasil menggoda manusia, menjadikan perbuatan buruknya menjadi pandang baik, maka saat itu manusia merasa tidak melakukan keburukan dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Sehingga kita lihat di masyarakat betapa banyak orang-orang melakukan perbuatan jahat, melakukan tindakan korupsi, perzinahan, kemungkaran, perbuatan yang bisa merugikan orang banyak, yang disebut dengan perbuatan keji, perbuatan kejahatan. Lalu tetapi mereka merasa tidak melakukan satu perbuatan buruk. Nah, disinilah gagalnya manusia memahami ayat ini dan berhasilnya iblis menggoda manusia sehingga manusia bisa tergelincir ketika menganggap perbuatan baik itu, menganggap perbuatan buruknya itu adalah baik. Sahabat Mayasa rahimakumullah. Lalu kemudian kiat yang kedua yaitu tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Iblis selalu membisikkan kepada manusia bahwa sudahlah tidak usah mengerjakan, masih ada waktu untuk misalnya manusia terlanjur berbuat dosa. Iblis datang menggoda bagaimana supaya manusia itu panjang angan-angan, tidak melakukan tidak melakukan taubat, larut dalam perbuatan kejinya, larut dalam kezalimannya. Lalu manusia itu panjang angan-angan saja. Nanti saja kalau misalnya sudah tua akan bertobat. Nanti saja kalau sudah berangkat haji baru tobat. Nanti saja kalau kaya baru bisa bersedekah, beramal. Padahal tidak ada jaminan kalau dia masih akan hidup panjang umur. Nah, maka yang ketiga, kiat-kiat iblis adalah taswifut taubah. Taswifut taubah ini adalah menunda taubat. Ini kiat iblis juga. Jadi digoda manusia itu, dirayu manusia itu dalam kesesatan, dalam kejahatan. Dan pada akhirnya iblis menggoda manusia agar manusia itu tetap melakukan perbuatan buruk itu, kejahatan itu. Nah, dengan menunda taubat. Sehingga manusia betul-betul tergelincir dan larut dalam perbuatan kejahatannya. Minimal kezaliman pada diri sendiri. Nah, sahabat Mayasa rahimakumullah, dengan momentum Ramadan ini, kita tentu mengambil hikmah dari adanya ibadah puasa yang kita lakukan. Bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sangat istimewa, sangat rahasia. Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Salah satu hikmah dari ibadah puasa di mana kita merasa dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa kita selalu dilihat, dimonitori oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasawuf ada istilah muraqabah. Itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita orang-orang yang berhasil puasanya, dia bisa memaknai puasanya dengan baik, maka dia selalu berada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika godaan iblis datang untuk tulul amal, untuk tazyinul amal, untuk taswifut taubah, maka insya Allah orang yang berhasil puasanya, dia akan tetap istiqomah dalam taubat, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu sadar bahwa iblis selalu mengintai, iblis selalu melakukan satu rayuan sehingga biasa tergelincir manusia itu ke jalan kesesatan, dalam kejahatan dan ketidakbenaran. Mudah-mudahan insyaAllah sahabat Mayasa yang dirahmati Allah SWT, kita mengambil hikmah dari ibadah puasa ini supaya kita bisa betul-betul mampu mengendalikan diri, mampu terhindar dari godaan iblis, laknatullah. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah SWT yang berhasil meraih predikat muttaqin di akhir Ramadan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.